tentang sejarah para nabi dan seperti bilang ya, menyuruh kaumnya untuk mengajak beribadah dalam tidak bermaksud kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini harus memiliki sifat kesabaran ya, seperti itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Karena ada maksiat ya, sabar untuk mengekang ya hawa nafsu atau qadarullah. Ini Bani Juraij nih. Qala rajulun sholih, dikatakan bahwasanya beliau adalah rajulun sholih. Dzu itu yang memiliki, al-kifl itu beban. Dan Dzulkifli karena itu perselisihan di antara mereka ya, di antara komahkan diri kita untuk hari ya, menghidupkan malam-malamnya. Amin Allah Subhanahu wa taala ya. Innahum minas soyasa wa dzulkifl, dan Nabi Allah. Jadi para anbiya ini banyak dari Bani Israil, Palestina, Suria, Jordania, dan Lebanon. Ini dari Syekh Dzulkifli ke Damaskus dan sekitarnya. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ta'ziman li sya'nihi wa kamalihi, wa asyhadu anna nabiyyana Muhammad ad-da'i li ridwani wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Sobat Ibnu Sobirin sekalian, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih bisa kembali berjumpa dalam channel kesayangan kita yang mengupas tentang sejarah dan kebudayaan. Kita lanjutkan kembali pembahasan kita tentang sejarah para nabi, dan seperti biasa Ibnu Sobirin mengajak sobat sekalian untuk mensubscribe channel ini. Channel ini bermanfaat bagi kalian semuanya. Sobat Ibnu Sobirin sekalian, Nabi Dzulkifli ya. Nabi Dzulkifli adalah seorang nabi yang Allah Subhanahu wa taala utus ya di kalangan Bani Israel. Walaupun tidak secara eksplisit atau tidak secara detail dijelaskan dalam Al-Quran, namun ada beberapa ayat sedikit ya dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang kisah Nabi Dzulkifl ya. Dzulkifl pertama adalah surat Al-Anbiya ayat 85-86. Wa Ismail wa Idris wa Dzulkifl kullum minas sabirin wa adkhalnahu fi rahmatina innahum minas sholihin. Ya, dalam tafsir lain di sini disebutkan bahwasanya minas sabirin, kata sober ya. Sober ini memiliki banyak arti dan memiliki berbagai macam cabang ya. Kesabaran ini jalan lain menjelaskan sabirin ala taatillah wa an ma'asih, yaitu sabar dalam mentaati Allah dan bersabar atas untuk bermaksiat kepada Allah ya. Artinya bukan hanya sabar ya, karena dalam beribadah ya, mereka para nabi ya dalam berdakwah butuh kesabaran ya. Kesabaran dari susahnya menyeru orang ya, menyuruh kaumnya untuk mengajak beribadah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, kemudian juga bersabar ya dalam tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini jenis-jenis kesabaran yang dimiliki oleh Nabi Dzulkifli ya dan para anbiya yang lainnya. Kemudian juga dalam tafsir Al-Muyassar 85 dan 86 dari surat Al-Anbiya, wa Ismail wa Idris wa Dzulkifl kullu haula'i minas sabirin ala ta'atillah wa an ma'asi wa ala aqdarihi. Nah, ini ya, yaitu di sini disebutkan ya, wa Ismail wa Idris wa Dzulkifl ya. Jadi nabi-nabi yang tergolong ke dalam ya, mereka yang memiliki tingkat kesabaran yang sangat luar biasa adalah Ismail wa Idris wa Dzulkifl. Nah, di sini kita akan mensoroti Nabi Dzulkifli ini ya, termasuk di dalamnya yang Allah predikatkan ya, yang Allah sifati dengan sifat kesabaran yang sangat patut untuk ditiru oleh kita semuanya, yaitu Nabi Dzulkifl ya. Yaitu dikatakan bahwasanya kullu haula'i minas sabirin ya, mereka ini orang-orang yang sabar. Terhadap apa sabar itu? Ya, pertama adalah taatillah ya. Sabar dalam menjalankan ya ketaatan kepada Allah, sabar dalam menjalani ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sabar ya, sabar dalam berdakwah, sabar dalam menyeru manusia dalam mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang dimiliki oleh Nabi Dzulkifl ya dalam beribadah ya. Dia sendiri ya beribadah. Nabi Dzulkifl ini tidak hanya berdakwah, tapi dia juga sekaligus melatih dirinya untuk mengimplementasikan apa yang dia dakwahi, mengimplementasikan apa yang dia seru kepada manusia ya. Jadi harus memiliki sifat kesabaran ya, seperti itu. Wa an ma'asi, ya tentunya sabar selain beribadah ya,
menjalankan ibadah, sabar juga dalam menahan diri ya untuk tidak melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk tidak berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ya dalam diri manusia juga tentunya ada ya rasa ya ingin melakukan sesuatu hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama ya, yang dilarang oleh syariat ya. Nah, begitu juga dengan para nabi ya, mereka juga tidak tidak tertutup kemungkinan memiliki peluang untuk melakukan hal-hal yang tidak disyariatkan. Akan tapi ya Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka sifat kesabaran sehingga mereka mampu ya mengekang hawa nafsunya, mampu mengendalikan hawa nafsunya ya dari sifat bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ala aqdarihi ya, yang terakhir adalah sabar ya dalam menerima ya takdir Allah Subhanahu wa taala ya. Terutama di sini takdir yang kita tidak sukai ya. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Nah, ya. Barangkali sesuatu yang kalian benci itu merupakan sesuatu yang baik bagi kalian. Bahkan sebaliknya, sesuatu yang kalian sukai bisa jadi itu buruk bagi kalian. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang tidak kalian ketahui. Nah, jadi ketika kita menjalankan kehidupan ini tentunya tidak terlepas dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita ketika ya dihadapi oleh sesuatu ya, kondisi yang kita tidak sukai dan kita harus bersabar. Nah, maka disitulah Allah Subhanahu wa taala akan memberkahi kita, merahmati kita ya. Sehingga bisa jadi itu adalah sesuatu hal yang baik buat kita. Ya, bisa jadi hal demikian itu bisa memudahkan ya kehidupan kita ya. Yang penting sabar dan terus ya memohon dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak lepas untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Karena dengan itu kita akan terbimbing, kita akan terarahkan kemana arah tujuan kita, yaitu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Maka kita pasrahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu juga dengan para nabi ya. Tidak semua dari mereka itu diberikan kenikmatan ya. Bahkan sebagian besar dari mereka diberikan ujian yang sangat besar ya. Seperti yang telah kita bahas pada episode sebelumnya itu Nabi Ayub juga ujian yang menimpanya itu besar, akan tapi dengan kesabarannya mampu melalui hal tersebut ya, sehingga Allah Subhanahu wa taala muliakan Nabi Ayub tersebut ya. Begitu juga dengan Nabi Dzulkifl ya, yang disifati dengan sifat kesabaran ya, sehingga Allah abadikan dalam Al-Qur'an dalam salah satu ayatnya ya, wa Ismail wa Idris wa Dzulkifl kullum minas sabirin ya. Nabi Ismail, Nabi Idris dan Nabi Dzulkifl itu termasuk orang-orang yang sabar. Ya, sabar dalam hal apa? Yaitu yang pertama sabar dalam menjalankan ketaatan dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Baik dalam berdakwah, mendakwakan apa yang diperintahkan oleh Allah maupun bagi dirinya sendiri ya. Yang kedua adalah sabar yaitu dalam bermaksiat ya. Sabar untuk mengekang ya hawa nafsu dari bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Mengekang ya terhadap apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, sabar ya dalam menghadapi ya kondisi takdir yang tidak mengenakan diri kita. Nah, maka ya itulah ketika kita mendapatkan musibah, maka yaitu kita kembalikan kepada Allah, takdirullah ya. Jadi seperti itu ya. Takdirullah ya Allah atau qaddarullah. Ini Ibnu Jurayj an Mujahid fi qawlihi wa Dzulkifl ya. Dari Ibnu Jurayj dari Mujahid ya dalam ayat 85-86 surat Al-Anbiya, wa Dzulkifl, kalimat Dzulkifl ini maksudnya apa ya? Jadi Dzulkifl, Nabi Dzulkifli ya, atau yang kita kenal dengan Nabi Dzulkifli ini, qala rajulun sholeh, dikatakan bahwasanya beliau adalah rajulun sholeh ya, orang yang soleh, ghairu nabiyyin ya, bukan nabi ya. Ini dari tafsiran ya, riwayat Ibnu Jurayj, tukaffilu linabiyyin qaumihi ya, akan tetapi ya diberikan tugas ya sebagai seorang yang diutus kepada kaumnya, an yakfihi ya, agar ya mencukupi ya amru qaumihi, segala urusan kaumnya ya, wa yuqimuhu lahum ya, dan sebagai perwakilan daripada kaumnya, wa yaqdi bainahum bil adl, serta mampu menghukumi, mampu mengadili ya orang-orang ya di sekitarnya
Fasumiyya dzul-kifl. Kemudian orang tersebut dinamakan dzul-kifli ya. Atau dzu itu yang memiliki, al-kifl itu beban ya atau tugas ya. Jadi orang yang memiliki tugas ya di situ secara harfiah, secara bahasanya maksudnya seperti itu ya. Dzul-kifli secara bahasanya seperti itu. Dzu itu memiliki, al-kifl itu yang lain juga disebutkan sumiyya dzul-kifli annahu tukaffilul malak, tukaffilul mulki ya. Dinamakan dzul-kifli karena itu diberikan atau dibebankan tugas kepadanya, yaitu tugas seorang raja ya. Jadi ya tadi ya orang biasa saja, akan tapi diberikan kepercayaan ya karena sifatnya amanah ya, itu dalam mengadili manusia, orang-orang di sekitarnya ketika berbuat ada persengketaan ya, ada perselisihan di antara mereka ya, di antara beberapa suku kaumnya di sekitarnya. Kemudian juga yang mana raja ya di waktu itu tidak mampu untuk mengadili orang-orang di sekitarnya, maka raja tersebut mendelegasikan orang ini, yaitu Nabi Dzul-Kifli untuk menghukumi orang-orang di sekitar. Qala Abu Musa al-Asy'ari, berkata Abu Musa al-Asy'ari, lam yakun Dzul-Kifli nabiyyan. Nah, di sini artinya ada takkid ya, atau memberikan penegasan kepada tafsiran sebelumnya, yaitu Ibnu Jurayj ya. Lam yakun Dzul-Kifli nabiyyan ya. Tidaklah Dzul-Kifli itu menjadi seorang nabi pada masanya. Walakinnahu kaffala bi sholati rajulin. Ya. Akan tapi dia mampu menanggung ya salat orang-orang ya. Kana yusolli kulla yaumin mi'ata sholatin ya. Yang mana orang-orang pada kaumnya itu manusia ya atau masyarakat ya, kaumnya ketika itu yusolli kulla yaumin mi'ata sholatin, yang sholat setiap harinya itu 100 pada zaman Nabi Dzul-Kifli ya, atau kaumnya Nabi Dzul-Kifli itu dibebankan sholat kepada mereka atau ditugaskan sholat kepada mereka itu 100 kali dalam sehari ya. Kemudian dalam tafsir yang lain dijelaskan siapakah Dzul-Kifli, siapakah Nabi Dzul-Kifli. Kana fi Bani Israil malakun soleh ya. Pada zamannya itu kaum Bani Israil ya, kaum Israil memiliki seorang raja yang soleh ya. Fakabbara fajama'a ya, kemudian menyeru ya dan mengumpulkan kaumnya. Faqala, kemudian berkata, ayyukum yukaffilu li bimulki hadza ya. Siapakah di antara kalian ya? Maka berarti dalam penjelasan ini ya, dalam tafsir ini Nabi Dzul-Kifli itu termasuk ya kaum Bani Israel ya, kaum Bani Israel, nabi yang diutus atau orang yang diutus kepada Bani Israel. Fakabbara fajama'a fi qaumi, kemudian raja ya Israel tersebut ya, raja kaum Israel tersebut menyeru dan mengumpulkan manusia termasuk di dalamnya yaitu Dzul-Kifli. Faqala, dan menyeru dan berkata kepada mereka, ayyukum yukaffilu li bimulki hada, siapa di antara kalian yang dapat ya menjalankan tugas saya ini ya, kata seorang raja tersebut ya, raja Israel tersebut, ala ayyusuman nahar ya, dijelaskan di sini apa tugasnya, berpuasa pada siang hari ya, wa yaqumul lail, dan sholat di malam hari. Nah, artinya di sini sobat Ibnu Sobirin sekalian, sholat di malam hari ya, atau mabit atau qiyamul lail itu sudah ada ya sejak para nabi sebelum Nabi Muhammad SAW ya. Ini sungguh suatu ibadah yang sangat mulia apabila kita mampu mengistiqomahkan diri kita untuk sholat tahajud ya, atau qiyamul lail di tengah malam ya, dan mendawamkan ibadah yang lainnya seperti berpuasa. Itulah tugas yang sangat mulia yang mampu dilakukan ya oleh nabi, para nabi ya. Termasuk di dalamnya itu Nabi Dzul-Kifli, ala an yasuman nahar ya, berpuasa pada siang hari, wa yaqumul lail, dan mabit dan salat qiyamul lail pada malam hari ya, menghidupkan malam-malamnya, mendirikan malam-malamnya dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yahkumu baina Bani Israil, dan dapat menghukumi, yang dapat mengadili ya orang-orang dari kalangan Bani Israil, bima anzalallah, terhadap apa-apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka ya. Artinya di sini dapat ya memberikan solusi ya, orang yang solutif ya terhadap permasalahan di kalangan umatnya ya, kalangan Bani Israil. Wala yaghdab ya, dan tidak marah. Sekali lagi, wala yaghdab di sini ya, tidak marah, artinya tidak terbawa emosi ketika menghukumi ya, dan dengan adil ya, menghukumi dengan adil, tidak berpihak pada salah satu
kaum ya, atau pada salah satu etnis ya, tapi semata-mata menghukumi karena syariat Allah Subhanahu wa taala secara netral ya, secara adil, secara objektif ya. Jadi tugas raja tadi ya, siapa yang mampu mengemban amanah ini ya, kata raja tersebut, berpuasa pada siang hari, kemudian mendirikan malam-malamnya dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah wa yahkum baina bani Israil, dan mengadili ya kalangan Bani Israel ya terhadap permasalahan mereka dengan netral, dengan objektif ya, dan memberikan solusi yang terbaik. Qala falam yakum ahadun illa fatasyab ya, maka tidaklah di antara mereka ini mampu ya menjalankan amanah tersebut kecuali satu orang, yaitu Dzulkifli ya. Dzulkifli, maka dinamakan Dzulkifli ya karena yang memiliki tugas dan beban ya yang diamanahkan kepadanya. Wa Ismail wa Idris wa Dzulkifl kullum minas sabirin wa adkhalnahu fi rahmatina innahum minas salihin ya. Wa adkhalnahum, dan kami jadikan dan kami golongkan kepada mereka ya, dan kami golongkan mereka yang mendapat rahmat ya, dan kasih sayang dariku ya, atau dari kami Allah Subhanahu wa taala ya. Innahum minas solihin, ayat 48 menjelaskan bahwasanya wadhkur Ismail wal Yasa wa Dzulkifl. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ya, ingatlah kalian wahai manusia, sesungguhnya Ismail wal Yasa, dan Nabi Ilyas, wa Dzulkifl, dan Nabi Dzulkifl, wa kullum minal akhyar, mereka termasuk orang-orang pilihan di antara kami. Di sini sobat Ibnu Subirin ya. Jadi Nabi Dzulkifl itu orang-orang pilihan ya dari Bani Israel ya. Subhanallah. Jadi para anbiya ini banyak dari Bani Israel ternyata ya. Negara Syam ya. Negara Syam ini termasuk negara yang meliputi Palestina, Suria, Jordania, dan Lebanon. Ini wilayah yang dahulunya itu Allah SWT utus kepada mereka nabi dan rasul yang diturunkan kepada bangsa Israel ya. Sedikit sekali dari kalangan bangsa Arab ya, hanya bisa dihitung dengan jari, yaitu nabi, diantaranya Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Syuaib, dan Nabi Muhammad SAW. Mungkin yang dari kalangan bangsa Arab ya. Akan tapi yang lainnya ya bukan termasuk dari kalangan orang-orang Arab. Sedikit nukilan dari kitab ensiklopedia Atlas Sejarah Para Nabi dan Rasul ya, dari Syekh Saleh Al-Maghluth ya, Syekh Sami Abdullah Al-Maghluth ya, Syekh Sami Abdullah Al-Maghluth ini, yaitu menerangkan bahwasanya Allah mengutus Nabi Dzulkifli ke Damaskus dan sekitarnya ya. Damaskus artinya ibu kota Suriah ya, dan sekitarnya. Sebagian sejarawan mengatakan bahwa makam beliau berada di Gunung Qasyun yang menghadap kota Damaskus ya, Gunung Qasyun. Namun mayoritas lokasi makam para nabi dan rasul tidak ada yang tepat ya, kecuali makam Nabi Muhammad SAW. Di dalam keyakinan Ahlu Sunnah wal Jamaah tidak diperbolehkan mengagungkan makam dan kuburan. Nah, sifat mereka yang diceritakan dalam Al-Quran itulah yang mampu kita ambil faedahnya sehingga kita bisa mencontoh mereka ya. Sebab pemahaman seperti ini tidak pernah ada dalam Islam. Bahkan nas-nas syariat melarang dengan jelas hal-hal yang dapat mengarah pada perbuatan tersebut. Perbuatan menjadi langkah awal kesesatan. Rasulullah bersabda, "Ya Allah, jangan kau jadikan makamku sebagai berhala yang disembah ya. Allah melaknat kaum yang menjadikan kuburan Nabi mereka sebagai masjid." Hadis riwayat Ahmad dan dinilai sahih oleh Albani. Itulah penjelasan tentang Nabi Dzulkifli, sobat Ibnu Subirin sekalian. Mudah-mudahan kisah yang sedikit ini mampu kita ambil pelajaran dan hikmah di dalamnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.